Pemerintah Australia telah menerbitkan travel advice untuk warganya agar berhati-hati saat berkunjung ke Indonesia. Peringatan ini dikeluarkan karena dianggap situasi keamanan di Indonesia belum aman akibat terjadinya serangan dan penangkapan teroris di Indonesia. Sebelum insiden serangan bom Tamrin Januari lalu, Amerika Serikat dan Australia juga merilis peringatan yang sama untuk warganya. Dan beberapa saat kemudian terjadi ledakan bom Tamrin. Apakah travel advice Australia tersebut serius mengenai adanya serangan baru teroris? Untuk membahasnya di studio telah hadir peneliti dan pengamat intelijen Wawan Purwanto. Pak Wawan, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Ya, dan pemirsa, di sambungan telepon kita bergabung dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Saud Usman Nasution. Pak Saud, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog ini untuk mengungkapkan pendapat atau bertanya melalui nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum dialog kita mulai dulu, kita saksikan liputan berikut ini. Serangan teror dan penangkapan sejumlah teroris di Indonesia membuat kekhawatiran pemerintah Australia atas situasi keamanan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah Australia mengeluarkan travel advice kepada warganya yang berkunjung ke Indonesia termasuk Bali untuk tetap waspada. Menanggapi travel advice, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Heri Wianto menegaskan, Polda Bali telah siaga sejak awal terkait serangan teror yang menargetkan warga asing yang ada di Bali. Justru itulah makanya kita dari awal kan sudah melakukan kegiatan-kegiatan upaya untuk penanggulangan teroris. Sudah dari awal, bukan hanya karena ini aja. Bukan hanya karena travel warning yang dikeluarkan oleh pemerintahan Australia, tetapi sudah dari awal kita sudah melakukan upaya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun menanggapi isu travel advice Australia terhadap warga negaranya ke Bali, Lombok, dan Jakarta. Menurut Pramono, travel advice adalah masukan yang baik untuk Indonesia. Namun ia menegaskan Indonesia aman. Pemerintah telah mendeteksi secara keseluruhan bahwa terhadap hal tersebut tentunya pemerintah Indonesia menerima dan juga sekaligus menjadi bahan untuk kita bersiap dini. Tetapi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa Indonesia sangat aman dan pemerintah telah bisa mengendalikan seluruh keamanan dan hal itu terbukti dari peristiwa Tamrin kemarin yang hanya 3 jam kemudian pemerintah telah berhasil, polisi terutama dan BNPT telah berhasil untuk mengurai dari jaringan yang ada. Maka kalau kemudian ada warning dari sebuah negara, ya ini sebagai masukan saja. Tapi sekaligus kita menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia aman. Dengan travel advice tersebut, Polda Bali akan terus meningkatkan sistem keamanan di Bali. Polda Bali tidak hanya memprioritaskan sistem keamanan kepada warga Australia, melainkan juga ke seluruh wisatawan yang berkunjung ke Bali. Berlakunya travel advice dari pemerintah Australia belum mempengaruhi kunjungan wisatawan asing ke Bali. Tim Liputan Berita 1. Ya, baik, kita akan mulai perbincangannya. Kita ke Pak Wawan terlebih dahulu. Pak Wawan, apa dampak dari keluarnya travel advisory dari pemerintah Australia ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat petang Pak Saud Usman. Kalau dampak itu sebetulnya bukan hal yang mengagetkan dari dampak itu. Masyarakat sudah biasa. Saya juga bicara dengan sejumlah turis yang mengatakan, bagaimana Anda takut nggak adanya berbagai gejolak yang ada terusnya terkait terus? Dia bilang biasa saja, karena memang sudah terlalu sering ya, dan sudah dalam 1 dekade lebih Indonesia selalu seperti itu, dan mereka tetap jualan, cuek saja itu. Apakah ini tidak akan ada peningkatan atau kepanikan dari warga negara Australia akibat adanya travel advice ini? Kalau yang saya wawancari biasa-biasa saja, mereka tidak terlalu pusing terhadap itu. Dan mereka percaya bahwa aparat Indonesia itu juga sudah melakukan langkah-langkah, ya, tidak ada pembiaran seperti itu. Dan Indonesia sebetulnya memang kalau dibanding dengan korban-korban teror di berbagai negara di dunia, seperti Irak,
kemudian Afghanistan, Nigeria, kemudian juga di Sudan, di Somalia, jauh sekali dari sisi korban ya, karena ada 140.000 manusia yang tewas ya. Oke, tapi pastinya Australia juga tidak mengeluarkan travel advice tanpa adanya indikasi gitu atau tanpa adanya informasi dari intelijen. Dan di sana kan secara spesifik disebutkan bahwa ada indikasi teroris menyiapkan serangan berikutnya di Indonesia dan ada 3 daerah yang disebutkan selain juga Bali, Jakarta, Lombok. Nah, menurut pengamatan Anda apakah memang ada peningkatan kegiatan di daerah-daerah itu? Memang ya, karena khususnya untuk di Lombok dan sekitarnya Bima itu di sana kan menjadi Qoidah Aminah, daerah basis pelatihan, karena pasca Poso ini diserbu, mereka memindahkan itu, dan kemudian rentetannya dari 11 wilayah itu kan juga ada Bali, kemudian Lombok, Bima kan hampir satu deretan. Nah, menurut saya sudah ada hitungan-hitungan dan mereka juga sudah melakukan serangan terhadap polisi waktu sebelah aparat keamanan beberapa waktu yang lalu. Hanya sekarang kalau pasca Tamrin ini memang mereka panas setelah ada hashtag yang mengatakan kami tidak takut. Itu mereka memang tersambung dengan Pak Saud nih, Pak Saud Usman. Ya, ini kita ketahui bahwa Australia mengeluarkan travel advice untuk warga negaranya yang ada di Indonesia dengan mengatakan bahwa kemungkinan dalam tahap akhir teroris untuk melakukan serangan di Indonesia. Seberapa serius kita harus menerjemahkan travel advice ini, Pak Saud? Saya kira masing-masing negara membuat atau mengeluarkan travel advice kepada warganya itu hak mereka. Itu hak mereka. Tapi yang jelas, kalau kita lihat perkembangan sekarang ini kan tidak sama seperti apa yang mereka bayangkan, dan itu ya pada umumnya kan masing-masing negara yang merasa khawatir atau tidak ingin disalahkan ya seperti itu. Tapi kita di Indonesia mengantisipasi semua perkembangan yang akan terjadi, makanya semua lini kita efektifkan, termasuk juga baik dari kegiatan pencegahan, kegiatan intelijennya, perkembangan mereka. Dan bahkan setiap saat kita melaksanakan kegiatan penegakan hukum bila mana kita telah menemukan ada indikasi pelanggaran hukumnya, perbuatan hukum, pelanggaran hukumnya. Kita memiliki, ya Pak Saud, kita memiliki kerjasama untuk pertukaran informasi dengan Australia. Apakah ada informasi tambahan, latar belakang mengapa Australia sampai mengeluarkan travel advice seperti ini? Kalau itu kan terhadap masing-masing negara, kita juga nggak mungkin mencampur urusan negara, itu urusan mereka. Jadi dia juga mau travel advice juga, itu urusan dia, kita juga tidak mungkin memprotes atau mau apa, karena masing-masing negara itu silakan saja. Tapi yang jelas kita mengantisipasi perkembangan Indonesia supaya tidak terjadi apa yang mereka khawatirkan itu, dan memang dari waktu ke waktu kita terus memonitor perkembangan dan juga melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap pelaku teror bila mana memang telah memenuhi unsur untuk perbuatan teror itu sendiri. Tapi bagaimana bila kita kaitkan dengan kondisi keamanan di Indonesia saat ini, Pak Saud? Apakah memang dalam situasi aman dan ini berlebihan berarti? Kondisi keamanan di Indonesia cukup bagus, cukup kondusif. Dan juga saya kira ya kalau itu kan hak mereka saja ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Memang mungkin itu hak mereka. Ya kita sendiri kan ya menunjukkan kepada dunia internasional kita dari waktu ke waktu apalagi kita di lapangan bekerja terus. Setiap ada upaya-upaya penemuan ada unsur-unsur penegakan hukum pelanggaran hukumnya kita tindak, dan juga aparat-aparat intelijen kita mengikuti perkembangan mereka. Demikian juga kita bersama dengan berbagai lini di lapangan, termasuk juga di internasional. Bila mana ada warga kita juga yang ini, kita diinformasi kita samakan. Yang artinya kita tidak lengah dan kita selalu memonitor perkembangan yang terjadi.